Iya, ada gimana? perbedaan kualitas antara urea bersubsidi dengan yang non subsidi. Tapi kan sebenarnya pabrik pupuk itu adalah pabrik kimia. Welcome to Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Apa kabar Sobat BUMN Muda? Semoga sehat selalu. Saya Kiki Iswara dan bersama rekan saya dari BUMN Muda, Mas Soleh Ayubi. Halo Sobat BUMN Muda. Muda Podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Pupuk Indonesia. Pupuk ini salah satu komoditas penting loh dalam pertanian, Mas Kiki. Pupuk ini yang bisa mendorong tanaman kita semakin berkualitas. Bener banget, tapi sebelum beranjak ke podcast kita, Sobat BUMN perlu tahu terlaksananya Muda Podcast ini didukung oleh Pupuk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat, namun tidak diikuti oleh bertambahnya lahan pertanian. Tentunya, hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu upayanya adalah melalui intensifikasi pertanian dengan pola pemupukan berimbang. Penggunaan pupuk telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Pemanfaatan pupuk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pertanian. Pupuk memiliki peran tak tergantikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selama lebih dari setengah abad, kami telah hadir di tengah masyarakat petani, mengantarkan pupuk hingga ke pelosok Nusantara dengan segala daya upaya. Dengan didukung oleh berbagai fasilitas, mulai dari dermaga-dermaga khusus, armada kapal, hingga jaringan distributor dan kios yang tersebar di seluruh negeri, kami menjamin distribusi pupuk sampai kepada para pelanggan sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat lokasi, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia siap menjadi mitra yang tepat bagi pemerintah. Kami memiliki pabrik-pabrik berteknologi mutakhir dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara. Kami telah menjadi salah satu pemain terbesar di pasar Asia Pasifik. Pabrik-pabrik pupuk kami terletak di lokasi-lokasi strategis antara lain PT Pupuk Kaltim di Bontang, Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, Pupuk Kujang di Cikampek, dan Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe. Kami tidak hanya melayani sektor tanaman pangan, tapi juga melayani sektor perkebunan, industri, serta pasar ekspor. Sejak diresmikannya nama Pupuk Indonesia pada 3 April 2012, hingga kini kami memiliki 10 anak usaha yang bergerak di bidang industri pupuk, EPC, perdagangan, logistik, energi, dan pangan. Dengan struktur dan sinergi bisnis yang kokoh, Pupuk Indonesia siap mengembangkan bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Kami bertekad terus meningkatkan pelayanan dengan menjaga profesionalitas dan integritas SDM dengan mengimplementasikan sistem Good Corporate Governance. Selain itu, kami juga sangat mengutamakan budaya kesehatan dan keselamatan kerja dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi dalam setiap kegiatan operasional kami.
Kami sadar, kesuksesan tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan, kami melakukan pembinaan terhadap lebih dari 55.000 mitra binaan, melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan melalui anak-anak perusahaan kami. Pupuk Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi melalui revitalisasi pabrik, serta mengembangkan bisnis melalui diversifikasi bidang usaha, serta mengembangkan industri petrokimia untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dengan semangat profesionalisme, Pupuk Indonesia bertekad untuk terus mengamankan ketahanan pangan nasional dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa. Pupuk Indonesia, sinergi untuk ketahanan pangan. Sobat BUMN Muda, sektor pertanian menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Impian untuk mencapai ketahanan pangan membutuhkan sebuah kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan petani. Karenanya diperlukan kehadiran dan peran nyata dari negara untuk menjamin kelancaran produksi sekaligus distribusi, agar hasil pertanian terus mengalami peningkatan dan bisa menciptakan ketahanan pangan. Negara hadir mendukung para petani melalui Pupuk Indonesia. Sudah ada bersama kita Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Kang Bakir Pasaman. Welcome to Muda Podcast Kang Bakir Pasaman. Kehadiran beliau ini sudah kita tunggu-tunggu. Perannya krusial loh. Pupuk, Sobat BUMN Muda, perlu tahu pupuk para petani dari Indonesia ini siapa yang mendistribusikan. Tapi sebelum kita membahas tentang core bisnisnya, Sobat BUMN Muda perlu kenal dengan Kang Bakir. Oh ya Kang, sebelum itu boleh cerita sedikit nggak? Bagaimana sih rasanya memimpin perusahaan pupuk terbesar di Indonesia ini? Apa visi yang ingin Kang Bakir tanamkan di Pupuk Indonesia? Oke. Terima kasih Kang Kiki. Ya tentunya ini bagaimana sih rasanya memimpin pupuk terbesar di Indonesia ini? Ya tentunya saya harus mempunyai tanggung jawab juga bahwa Pupuk Indonesia ini ya kita tujuannya harus membantu dalam masalah ketahanan pangan. Nah tentunya bagaimana visi yang ingin ditanamkan ke depannya. Ya visi dari Pupuk Indonesia sendiri sudah jelas sebenarnya. Kita kan harus menjadi perusahaan nasional berkelas dunia yang bergerak di nutrisi tanaman dan solusi pertanian. Yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional. Jadi artinya harus ada kalau istilahnya Pak Erik Social Economic Power Indonesia gitu loh. Ini clear benar gitunya. Nah ini tapi intinya bahwa perusahaan pupuk itu harus mendukung ketahanan pangan nasional. Saya tertarik dengan tadi konsep ketahanan pangan sebenarnya. Kalau kita lihat di luar negeri, ada konsep national security. Dan di dalamnya selain ya, konsep pertahanan ya, seperti army, navy, tentara dan seterusnya, ada konsep ketahanan energi, ada konsep ketahanan pangan gitu. Nah, menurut Kang Bakir, gimana nih konsep ketahanan pangan adalah bagian dari konsep national security? Benar nggak itu? Ya tentunya pasti ya. Jadi kalau ketahanan pangan, bayangkan kalau misalnya Indonesia ini tidak didukung oleh pangan yang cukup, apa yang akan terjadi bagi negara ini? Tentunya ini national security sangat berkait dengan masalah pangan. Jadi ketahanan pangan di sini adalah tentunya Pupuk Indonesia ini harus membantu produktivitas para petani, pengepul untuk dapat berproduksi, artinya menghasilkan pangan yang cukup bagi masyarakatnya. Kalau misalnya
ini tidak ada, sudah pasti national security akan terganggu. Bahkan kalau di negara lain kan memang seperti yang tidak mempunyai lahan pertanian, mereka harus mempunyai gudang-gudang yang besar untuk menyiapkan makanan dalam jumlah yang besar. Tapi kan kalau Indonesia kita kan daerahnya agriculture, pertanian. Jadi ya alhamdulillah kita bisa bercocok tanam sendiri, tapi disinilah unsur produktivitas yang harus kita kedepankan sehingga menghasilkan ketahanan pangan dan juga ya mendukung national security. Jadi memang Pupuk Indonesia ini mensupport upaya peningkatan produktivitas produksi pangan. Ya. Artinya produktivitasnya naik, otomatis nanti hasilnya jumlah produksi pangannya naik. Ya, insya Allah begitu. Gitu Kang Kiki. Sebenarnya bagaimana sih melihat potensi keterlibatan milenial di sektor pertanian? Pasalnya kita tahu kalau saat ini milenial inginnya yang instan dan serba cepat dan juga modern. Termasuk dalam perusahaan pekerjaan, banyak yang lebih tertarik bekerja di startup digital. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi sekarang itu pertanian itu kan semakin lama semakin modern. Bahkan ada yang kalau milenial udah pasti pengennya digital kan. Semuanya serba digital, serba ya pokoknya lain lah, berpenampilan lain. Kita misalnya orang bertanam contoh digitalisasi di kelapa sawit misalnya. Kelapa sawit itu ternyata misalnya kita bisa ada satelit kan yang beredar di di Nusantara ini, banyak sekali satelit yang beredar di Nusantara ini. Itu bisa mengambil foto klorofil daripada kelapa sawit itu. Nah kalau klorofil itu difoto kemudian dilihat, dianalisa, itu bisa dianalisa kebutuhan pupuknya misalnya. Kebutuhan pupuknya itu berapa? N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Nah, Pupuk Indonesia waktu itu bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, ya dengan alumninya Kang Kiki nih. Nah, kita mengembangkan namanya program Presipam. Ini yang seperti ini sangat menarik bagi petani-petani muda, artinya yang milenial, untuk ikut nih. Karena ada satelit involvement, ada bahkan bukan hanya satelit, bahkan misalnya untuk kegiatan agronomis. Ada alat misalnya yang untuk mengukur agronomis kan harus sulit ya kalau agronomis ini. Ada alat otomatis yang bisa mengukur kadar hara tanah secara singkat. Itu bisa di-develop bahkan dari grup pupuk, ada dari Pupuk Kaltim juga pernah ada yang membuat ini. Ini bagus sekali. Jadi kelihatannya para milenial ini kan inginnya pertanian modern, kemudian hasilnya lebih baik, produktivitasnya baik, menghasilkan uang yang cukup banyak. Nah ini yang saya pikir ini menarik. Sekarang ini pertanian menjadi sangat menarik karena makin lama pertanian itu semakin modern, semakin maju dan ada digitalisasi. Sangat menarik ya tadi paparan dari Kang Bakir ya. Pertanian ini sebenarnya lumbung ekonomi Indonesia. Namun perlu banyak pihak ya yang harus terlibat, termasuk di dalamnya adalah generasi muda dalam mengembangkan pertanian Indonesia. Nah, pemuda sekarang nih kayaknya harus diajak ke ladang, sering main ke daerah, ke sungai gitu ya, supaya bisa mencari ikan dan seterusnya. Dan mengetahui betapa indahnya, betapa besarnya potensi pertanian di Indonesia. Nah, Kang Bakir nih, kita ada surprise buat Kang Bakir. Kira-kira Kang Bakir punya kenangan apa dengan ini? Kotak Misteri. Silakan. Ada surprise. Apa nih Kang Kiki? Wah ini kayaknya seru nih. Saya boleh ngintip ya? Aduh. Ini saya buka nih. Luar biasa ini. Jadi Gawat ini. apa ini Kang Bakir cerita coba? Nggak tahu nih tiba-tiba Kang Kiki bawa mie celor, ampun deh. Kenapa nih Kang? Saya disuruh makan nih. Ampun. Jadi tapi saya terus terang seneng nih ada mie celor. Ini makanan kesukaan saya nih. Jadi ceritanya gimana? Kenangannya itu apa? Kenangannya Yang spesial nih. Saya dari kecil memang kebetulan ayah saya kerja di pabrik pupuk juga. Jadi direktur di Pupuk
Pusri Palembang. Jadi lama saya tinggal di Palembang itu dari TK, SD, SMP. Dan salah satu makanan favorit itu di Palembang yang tempatnya memang masih di tempat yang sekarang juga itu ada mie celor. Wah itu tempatnya enak banget tuh yang di 26 Ilir itu. Jadi saya seneng banget tuh makan di situ. Ya alhamdulillah ini kalau disuruh makan saya makan nih. Luar biasa. Jadi ini adalah makanan kesukaan Kang Bakir. Gimana nih Kang Kiki kok tiba-tiba ada mie celor di sini? Baik. Oke. Welcome back to Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda ya. Sebelum kita lanjut ngobrol nih, Sobat BUMN Muda perlu tahu, Muda Podcast ini terselenggara atas dukungan oleh Pupuk Indonesia. Kang Bakir, kita lanjut. Pupuk Indonesia saat ini tengah gencar melakukan transformasi bisnis. Bagaimana perkembangan transformasi bisnis sejauh ini? Apa saja yang menjadi fondasi atau pilar-pilar dari transformasi bisnis di Pupuk Indonesia? Ya, transformasi bisnis memang sedang kita lakukan karena terus terang Pupuk Indonesia ini kan selama ini selalu melayani pupuk-pupuk subsidi saja. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada pupuk subsidi. Secara perlahan pasti subsidi itu juga akan jumlahnya akan berkurang ataupun skema subsidi pindah ke tempat lain atau bahkan mungkin saja pemerintah memutuskan akan dicabut dan lain-lain. Tentunya kita harus mempersiapkan diri juga untuk masuk ke era komersial. Jadi kalau pupuk subsidi dan pupuk non subsidi itu harus berjalan paralel. Tentunya kalau masuk ke era yang komersial itu juga harus ada upaya-upaya yang dijalankan di dalam transformasi. Jadi dalam melakukan transformasi bisnis ini kita ada strategic pillar, ada strategic foundation yang seperti ditanyakan oleh Kang Kiki tadi. Strategic pillarnya misalnya adalah customer centric model. Ya customer centric model sudah pasti kita kan orientasinya adalah customer focus lah, customer centric ini kan ini tentunya benar-benar ya ada customer subsidi, ada customer non subsidi. Tapi dua-duanya harus kita perhatikan. Terutama yang subsidi kan yang non subsidi kan lebih ini lagi karena kita ada harus kemampuan menjual, menarik customer karena ada saingan yang lain. Kalau di subsidi kan tidak ada saingan kan. Kemudian kita juga harus mengembangkan R&D dan innovation, R&D and innovation driven. Ini kita sudah mempunyai di bidang R&D ini kita mendirikan IFRI. Jadi ada Institute Fertilizer Indonesian Fertilizer Research Institute. Nah ini yang kita ini kemudian dan kita juga harus mengoptimalkan HPP. Iya kan, cost efficiency. Jadi kita harus perlu excellent in operation and supply chain. Ya kan harus. Jadi artinya HPP itu bukan hanya pembelian, tapi supply chain. Kita punya harus jaringan distribusinya harus efisien dan lain-lain. Kemudian juga operasinya pabriknya nggak boleh mati-mati. Kalau pabriknya mati-mati, ya pabriknya menjadi tidak efisien kan. Kemudian harus ada feedstock security and optimization. Nah di sini feedstock security ini menjadi sangat penting. Bahan baku pembuat pupuk itu ada kalau pupuk urea itu bahan bakunya gas alam. Kalau bahan baku pupuk NPK itu adalah bahan bakunya urea, kemudian ada fosfat, ada kalium. Fosfat dan kalium kebetulan Indonesia nggak punya, harus impor. Ini harus ada security-nya. Nah kami bersama dengan MindID sekarang berusaha mengakuisisi tambang di luar negeri, tambang fosfat ataupun tambang kalium, sehingga security feedstock ini bisa terjamin ke depannya. Ya itu salah satu contoh yang dilakukan. Kemudian sustainability and circular economy. Ya tentunya semua harus sustain. Dan ini yang circular economy, kalau bisa bahwa produk yang dihasilkan pupuk ini banyak juga produk-produk sampingnya. Dan pabrik pupuk juga banyak produk-produk ini. Ini harus terutilize lah semua. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Misalnya contohnya
kita punya pabrik amoniak gitu ya. Ya. Pabrik amoniak itu banyak membuang gas CO2. CO2 itu bisa dibikin urea. Tapi masih banyak nih CO2 yang berlebih yang masih dibuang ke atmosfer. Nah kalau nggak mau dibikin urea, dibikin apa? Misalnya dibikin soda es, soda abu. Itu bahan pembuat kaca, buat gelas yang banyak dibutuhkan masih impor. Nah kami juga akan membuat soda es gitu misalnya contohnya. Itu adalah bagian daripada circular economy. Nah tentunya selain daripada strategic pilar yang tadi saya jelaskan, kita juga harus ada fondasinya untuk mendukung pengembangan pabrik pupuk ini, usaha di pupuk ini. Nah, strategic foundation-nya kita harus tentunya seperti yang generasi muda sangat sukai, digitalisasi and advanced analytic capability. This is very important. Itu udah saya pikir nggak usah dijelasin lagi, udah ngerti tadi yang masalah ini ya. Kemudian kita juga harus punya world class human capital. Saya pikir world class human capital I think itu harus dibina, generasi muda harus dibina supaya jadi world class. Kalau pembinaannya benar pasti jadi world class deh. Kemudian harus ada strong governance and subsidiary management ya. Subsidiary management ini karena kita memang pupuk Indonesia ini punya anak perusahaan, punya cucu, punya ini. Nah ini juga harus dibina. Nah tapi yang paling penting juga sekarang holding ini melakukan sentralisasi. Jadi sentralisasi itu berbagai fungsi yang tadinya masih di subsidiary itu dipindahkan ke holding. Tujuannya adalah efisiensi. Nah ini efisiensi ini apakah terbukti berhasil? Ya insya Allah kita lihat bahwa saat ini dengan adanya sentralisasi itu performance daripada indikator-indikator keuangan daripada pupuk Indonesia juga sudah semakin membaik. Dan mudah-mudahan ini akan semakin membaik terus karena adanya efisiensi. Ya, saya rasa itu yang dilakukan Kang Kiki. Cukup panjang ya jawabannya kayaknya ribet nih kayaknya. Tapi ada follow up question dari yang tadi disampaikan oleh Kang Kiki ya. Tadi ada konsep untuk sentralisasi di holding gitu ya. Yeah. Nah ini kan kalau kita melihat strategi dari Pupuk Indonesia itu kan didesain sebagai holding. Yeah. Tapi instead of being strategic holding ternyata konsepnya adalah aktivis holding gitu. Itu gimana ceritanya dan apa itu gitu? Ya, jadi aktivis holding yang jelas kan bahasa aktivis holding yang lebih aktif, berperan lebih banyak, berperan lebih ini untuk mensinergikan apa yang ada di Anper. Memang kita tidak menghilangkan semua fungsi daripada yang diambil ke holding. Tapi misalnya begini, contoh saja. Kita melakukan sentralisasi fungsi pemasaran. Ya. Kita melakukan sentralisasi fungsi pengadaan. Ini ambil yang dua ini aja. Ya. Karena banyak juga SDM, keuangan, IT. Kita juga semua kita sentralkan. Tapi contoh misalnya pemasaran. Dulu waktu pabrik pupuk masih beroperasi sendiri-sendiri, tidak tertutup kemungkinan antar anak perusahaan itu malah bersaing antar mereka sendiri. Okay. Nah kalau sekarang kita menyatukan ini, ya harganya kalau bisa sama deh keluar dari pabrik, masing-masing pabrik harganya sama, tidak usah bersaing. Kemudian rayonisasinya kita atur, pembagiannya supaya jangan saling rebutan customer. Kemudian juga macam-macam lah, banyak sekali di pemasaran yang kita lakukan. Kalau saya ceritain satu-satu ini panjang sekali, tapi kemudian di pengadaan juga kalau sesuatunya disatukan, bargaining positionnya juga menjadi lebih tinggi. Dan itu bargaining position, power of negotiation-nya lebih ini. Ya, jadi memang semuanya tentunya menuju ke efisiensi dan juga kita inginnya tidak ada silo-silo yang antar Anper itu sendiri. Jangan sampai kalau bisa kita tuh Anper itu ya artinya kita bina supaya tidak ada silo-silo dan bahkan sekarang kan apalagi BUMN sekarang sudah menerapkan nilai-nilai akhlak. Ya, ini juga kita inginnya dengan adanya sentralisasi ini memudahkan misalnya di fungsi SDM bagaimana orang PI bisa pindah ke Anper, orang Anper bisa pindah ke Anper yang lain, Anper bisa pindah ke PI. Nah, dengan membawa nilai-nilai yang sama. Ini yang juga saya terima kasih kepada ini konsepnya akhlak ini karena ini memudahkan kita juga.
Ini yang hal-hal yang seperti ini yang menurut saya perlu jadi sentralisasinya banyak. Kita juga menggunakan SAP, keuangan dan lain-lain gitu. Tapi apakah mau saya ceritain? Ini bisa 2 jam sendiri nih. Mungkin nanti akan ada sesi khusus tentang Sesi itu. khusus. Baik. Nah, pada tahun 2030 nih nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan kehadiran banyak anak berusia produktif, Pak. Bahkan angkanya sekitar 70%. Nah, ini kan harus dimanfaatkan pupuk Indonesia untuk meremajakan petani dalam artian regenerasi, gitu kan. Sejauh ini bagaimana komitmen dari pupuk Indonesia dalam menyikapi hal ini? Ya, ini kan ceritanya bagaimana generasi muda jangan sampai tidak menyukai pertanian kan gitu kan. Apakah kalau generasi petani-petani yang tua ini sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi petani di Indonesia? Wah, ini kan bahaya juga bagi ini. Itu yang tadi jadinya masalah national security itu. Yang tadi ditanyakan. Ya, kita tentunya ini pupuk Indonesia berusaha melakukan upaya-upaya ya, bagaimana supaya kita juga bisa membantu pemerintah agar anak-anak muda ini mencintai sektor pertanian. Untuk mencintai sektor pertanian ini pasti harus ada mainannya. Kalau generasi muda itu kalau ada mainannya, mereka senang, mereka pasti akan fokus. Nah, itu yang tadi kan salah satu fondasinya ada digitalisasi ini. Nah, ini yang gimana kita menggunakan senjata digitalisasi ini untuk menarik para petani-petani muda untuk tetap tertarik ataupun menjadi tertarik di bidang pertanian. Dan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan digital ini yang sekarang diaplikasikan di bidang pertanian. Nah, kita juga bukan hanya itu saja ya. Kita pertanian itu kalau sekarang petani-petani muda itu pengennya semuanya terukur. Semuanya bahkan misalnya tanaman kelapa sawit pengen diukur perkembangannya, dikasih sensor di kelapa sawit, bagaimana kebutuhan pupuknya dan lain-lain. Itu bisa loh, bisa dilakukan. Macam-macam. Saya rasa kalau ini ada mainannya dan kita bisa siapkan mainannya, ini insya Allah petani-petani muda ini masih tetap ada. Kalau di bidang pupuk, kita sebenarnya kita menyediakan pupuk untuk petani. Kita adalah salah satu pendukung daripada untuk unsur produktivitas. Ya, kalau produktivitas sendiri nggak mungkin pupuk sendiri terus jadi produktif, karena banyak unsur lain yang untuk mendukung produktivitas itu. Nah, pupuk Indonesia tentunya kalau perusahaan pupuk ini kan perusahaan kimia sebenarnya kan. Pupuk kimia kita ini memang bagaimana kalau saya boleh ngomong nih, gimana sih supaya kita merekrut anak-anak muda ini supaya bisa memberikan pupuk yang baik, yang mutunya bagus, terjangkau oleh petani dan bisa membantu petani. Artinya dari kami lebih arahnya ke sana. Ya. Kalau masalah nanti mereka jadi petani, ya itu agak sulit juga kalau saya yang ini, karena kami perusahaan pupuk. Kami bukan perusahaan petani ini, kita aja mendukung petaninya gitu. Baik. Gitu Pak Mas Ayubi. Tambahkan program makmur ini kan mensejahterakan petani, mudah-mudahan itu juga bikin orang-orang tertarik, terutama yang muda-muda ini seru nih kalau Pak Kang Kiki udah bicara program makmur. Jadi program makmur ini sebenarnya dulu kita tadi yang pertanyaannya Mas Ayubi tadi, masalah pertanian, kita ikutan nggak sih di di unsur produktivitas tadi, membuktikan produktivitas. Kalau pupuk, perusahaan pupuk itu waktu itu Pak Presiden pernah menegur di istana lah masalah produktivitas. Terus kita juga, udahlah kita bikin voluntary program aja lah yang ada produktivitasnya.
ada produktivitasnya. Akhirnya kita mengembangkan program voluntary, bukan hanya kita berusaha menjual pupuk komersil, ya, pupuk komersil, tapi dalam satu ekosistem, kita buat satu ekosistem tertentu yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Kita mendengar. Nah, jadi di dalam sistem tersebut, ini langsung jadi cerita ini dong. Ini ceritanya bagaimana akhirnya Pak Erik tertarik dan lain-lain. Saya boleh dong ya Oh, cerita iya. cerita. Pasti akan sangat Nah, ini menarik ya akan untuk anak-anak muda nih. akan Silakan. panjang nih banyak. Jadi kita waktu itu ada program kecil-kecilan, kita mulai dari 5 hektar waktu itu. Rasanya 5 hektar di Banyuwangi, kalau nggak salah 10 hektar di Jember. Kita mulai ada, coba kita bikin sistem deh, ekosistem yang berhubungan dengan produktivitas. Kita sediakan pupuk komersil gitu. Kemudian kita cari tanah 5-10 hektar petani gitu. Kita siapkan off-taker-nya. Ya. Kemudian kita sediakan financing-nya supaya petani lepas dari penghijauan. Ya. Nggak usah ini, off-taker supaya lepas dari tengkulak. Ya. Jadi gitu. Intinya kita bicara, ini lepas dari tengkulak, tanahnya apa namanya, ininya, kemudian kita sediakan pupuk yang pas. Libatkan agronomis dan lakukan pendampingan. Nah sekarang udah ada apa namanya, udah ada apa namanya financingnya. Nanti ini off-taker kan sudah ada nih, Ya. kita siapkan. Kemudian financingnya kita siapkan. Itu waktu itu belum ada KUR. Ya. Jadi distributor financing. Ya. Jadi kita himbau lah distributor untuk memfinancing kelompok tani, Ya. kelompok tani. Kemudian kita juga karena ini sudah ada 2 hal ini, insurance tiba-tiba bisa masuk untuk mengcover kerugian kalau misalnya terjadi bencana, Ya. apa hama dan lain-lain, kerugian petani. Kita melakukan pendampingan. Pupuknya kita pilih yang bagus, yang sesuai dengan tadi analisa agronomis. Kemudian juga kita pilihkan benihnya, pestisidanya, kemudian juga kita kembangkan dengan teknologi yang mekanisasi. Ya. Nah itu kita dampingin itu semua dalam satu ekosistem. Kemudian kita dampingi juga peran Pemda-Pemda yang artinya apa namanya di lapangan, itu kita libatkan juga petugas lapangan untuk membantu pendampingan ini. Nah itu alhamdulillah yang tadi apa namanya sawah itu menghasilkan rata-rata 5 ton, itu kalau di Banyuwangi bisa double, di Jember juga double. Nah itu kemudian menjadi word of mouth dari para petani sendiri, dan pupuknya pupuk non subsidi, bukan pupuk subsidi. Nah ini kan menjadi menarik nih. Kemudian petaninya karena hasil produktivitas tinggi kan nggak keberatan dong untuk beli pupuk pupuk non subsidi. Kan dari peningkatan produktivitas tadi. Nah akhirnya pada waktu itu kita masih sebut dengan program AgroSolution. Akhirnya ini program seperti ini kita terapkan di seluruh pabrik pupuk. Kemudian Pak Erik rajin ini berkunjung kemana-mana. Kedengeran lah oleh beliau mengenai program AgroSolution ini, oleh yang ini pupuk. Wah beliau tertarik. Wah beliau bilang ini bagus nih, kita sempurnakan. Saya lapor beliau di kantornya, beliau ini AgroSolution gitu. Wah ini bagus, tapi ini harus didukung. Nggak bisa ini, saya akan mendukung full ini program ini. Waktu itu masih AgroSolution. Ya kita undang lah Pak Erik ke waktu itu ke apa namanya ke sawah. Kemudian waktu itu ada tanam padi lah, yang padi udah mulai ini kita undang, kita jelaskan mengenai program AgroSolution. Nah di situ di Subang Pak Erik mencanangkan bahwa program ini namanya Makmur. Apa sih Makmur? Ya, mari kita majukan usaha rakyat. Wah, ini ini wah saya terus terang aja terima kasih. Sesudah itu, wah kami digenjot habis-habisan oleh Pak Erik. Wah, ini harus berkembang di perusahaan. Kemudian kita disandingkan dengan BUMN yang lain, misalnya dengan Himbara, dengan RNI yang menjadi supaya bisa ada off-taker-nya. Nah ini memang sebenarnya kan bisnis seperti ini kan memang lebih tepat memang
kalau ada off-taker-nya. Ya. Off-taker kan menjadi ini. Ya akhirnya memang Pak Erik tunjuk, ya udah gimana kalau PMO-nya off-taker-nya adalah PMO-nya adalah off-taker, RNI. Ya saya bilang bagus Pak. Ya. Yang penting kan ini jalan semua ini. Ya ini RNI untuk misalnya nanti padi, untuk jagung, kedelai itu nanti itu dikoordinir supaya ada off-taker-nya. Ini prinsipnya supaya menjadi lebih besar. Kalau tanpa sinergi dari BUMN ini sendiri, mungkin kita tidak akan cepat, tidak akan besar. Karena tadi peran Himbara juga untuk memberikan KUR kepada para petani. KUR. Kalau enggak kan, kalau kita melakukan melalui distributor financing saja kan jadi repot. Ya. Nah ini, yang seperti ini mungkin menarik loh untuk petani-petani muda. Di mana dia membina petani, ini kan menjadi bisnis yang menarik juga. Nah ini yang saya pikir ya saya terima kasih lah kepada Pak Erik, terutama untuk program Makmur ini mendapat dukungan dari beliau. Insya Allah ya kami karena ini sudah menjadi ya sudah masuk ke dalam pengawasan Pak Erik ya jadi kami juga harus baik-baiknya. Sebelum ini kita punya target yang cukup signifikan. Termasuk berapa jumlah lahan yang akan di-grab dalam waktu sampai tahun 2024, berapa jumlah petani dan lain-lain, dan berapa jumlah komoditinya apa aja. Jangan terlalu ramai kata Pak Erik, yang penting ini aja. Tapi yang penting dari program Makmur ini Kang Kiki, kita mulai memasarkan produk pupuk komersial. Bukan pupuk subsidi. Nah ini yang menggantikan. Jadi ini sejalan dengan visi yang kami gambarkan di depan, gitu loh. Yang tadi yang visinya. Jadi ini udah sejalan betul. Ini shifting ke komersialnya menjadi lebih smooth dan ini bahkan alhamdulillah menjadi dorongan juga bagi teman-teman seluruhnya. Ini program Makmur ini alhamdulillah menjadi dorongan dari teman-teman di keluarga pupuk supaya mempunyai semangat untuk memasarkan pupuk komersial. Nah, tadi sebenarnya sudah mulai dibahas ya mengenai bagaimana strategi dari pupuk Indonesia, shifting ya strateginya dari yang pupuk subsidi menjadi pupuk yang komersil gitu. Tadi sudah disebutkan contohnya adalah lewat program Makmur gitu yang di awal tidak desain seperti itu, tapi ternyata sejalan gitu kan ya. Jadi mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah scalability ya, bagaimana yang tadi itu bisa menjadi model di Indonesia gitu. Nah selain program Makmur tadi, ada nggak strategi lain untuk bisa shifting ke arah komersil Pak? Ya tentunya kalau kita tadi kan customer centric tadi kan kita bicara customer centric, apalagi kita harus melayani nanti produk-produk komersil yang harus bersaing di pasar komersil. Karena ada juga loh pupuk-pupuk impor. Saya pikir jangan sampai pupuk ini kita nggak menjadi tuan rumah di negara sendiri. Silakan nih, ini artinya pupuk Indonesia gagal nih. Nah tentunya kita harus punya senjata di depan. Kita harus punya tools di depan. Nah toolsnya apa? Kios. Nah, jadi kios itu kita sekarang punya sekitar 28.000 kios subsidi. Nah ini kami minta kios subsidi ini selain menyalurkan pupuk subsidi, ini juga sekarang harus menyalurkan pupuk non subsidi. Jadi kita himbau untuk ini. Tapi kedepannya tahun 2022 nanti itu kita ingin kios-kios mandiri yang benar-benar memasarkan pupuk komersil. Jadi saya juga tentunya kuping kita juga agak sakit. Saya terutama dari grup pupuk. Kalau dibilang, wah Pak, petani teriak, kami tidak memerlukan pupuk subsidi. Yang penting kalau ada pupuk non subsidi pun kami sanggup beli. Asal barangnya ada. Di mana kami beli? Nah, saya pikir-pikir, wah ini cilaka juga nih kalau begini kesalahannya ada di kita kan. Artinya kita enggak ini ya. Kita memang sekarang nanti tahun depan insya Allah ada 1.000 kios pupuk non subsidi yang akan kita bangun, dan tentunya kiosnya juga harus digital.
Jadi kita lengkapi dengan ini deh. Ya. Ini kan harus ada dong iPad. Nah, kita pengennya tuh kayak sistem yang kita bangun itu seperti kayak Hemat atau Alfamart kayak gitu yang dia bisa ini. Tapi ini sudah mulai jalan. Ini namanya Retail Management System. Retail Management System ini sudah mulai diaplikasikan di beberapa tempat, tapi kita belum announce karena masih uji coba. Nanti kalau ini kita akan announce dan kita akan minta Pak Menteri deh untuk lihat langsung. Nanti kalau mau dikasih nama lagi, kasih nama apa deh oleh Pak Menteri deh. Saya pengen, soalnya kita juga ngiri sama Pertamina. Pertamina punya kios, Pertamina di mana-mana atau Petra Shop. Masa sih Pupuk Indonesia nggak punya kios? Jadi syukur kalau lebih banyak nanti dari Petra Shop gitu. Ya. Jadi nanti suatu saat petani-petani di desa juga sebenarnya tinggal WhatsApp, tinggal telepon, pembayaran gitu. Digital, untuk datang sendiri gitu ya. Konsepnya seperti itu nanti ya. Ya, nanti kan kita deliverynya bagaimana, ininya gimana. Pokoknya semuanya digital. Ini kan permainan daripada teman-teman yang muda-muda nih. Benar. Ini generasi muda BUMN nih. BUMN muda nih. Nah, ini yang saya inginnya. Tapi itu kan kita mendukung supaya petani yang itu sukses gitu loh. Jadi di sini nih perannya pupuk lebih banyak di situ tuh. Benar. Bukan tadi Nah, kalau petaninya nanti saya minta bantuan pangan dong. Bareng-bareng ya Pak ya. Teman-teman di pangan dong nyediain petaninya gitu loh. Iya. Kita siapin sarananya nih gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi kolaborasi dari semua pihak ya. Itu. Kang Bakir, di sesi ini kita ada intermezzo tentang isu yang sedang ramai di publik dan kita perlu menjawab ini. Fakta atau hoax? Jadi ini yang beredar gitu ya. Ada perbedaan kualitas antara urea bersubsidi dengan yang non subsidi. Di mana katanya urea subsidi itu kualitasnya lebih jelek karena harganya lebih murah. Benar atau hoax itu? Itu udah pasti hoax. 100% hoax. Nggak ada, karena semua mau subsidi mau non subsidi kita harus memenuhi unsur SNI. Oke. Nah, cuman perbedaannya di mana nih? Perbedaan antara subsidi dengan non subsidi. Kalau tadi agronomis melakukan analisa tanah. Ternyata berdasarkan analisa tanah, N-nya perlu berapa, P-nya perlu berapa, K-nya perlu berapa. Kan itu NPK-nya komposisinya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Tapi kalau yang pupuk subsidi kan komposisinya tertentu. NPK-nya sudah tertentu gitu loh. Kan udah diatur. Kita kan nggak bisa bikin varian untuk yang pupuk subsidi. Kalau dulu kan triple 15 misalnya itu kan ini kan komposisinya adalah ini. Kalau misalnya yang non subsidi kita bisa mencari yang terdekat dari varian produk NPK yang kita punya. Benar. Nah itu yang jadi. Tapi kalau dari segi kualitas, ini nggak ada hubungannya dengan kualitas, ini komposisi. Bukan kualitas. Kalau kualitas tuh barangnya remuk, komposisinya tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh SNI dan lain-lain. Nah kalau isunya begini, udah pasti hoax. Jadi prinsipnya kalau kita bikin triple 15 untuk subsidi dan non subsidi ya pasti sama. Sama, cuman warnanya aja yang beda. Nggak ada tuh. Baik. Jadi hoax ya. Pasti. BUMN pasti muda itu pasti. Hoax itu. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang petani di Indonesia ya itu kan jumlahnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat berdasarkan data BPS ya tahun 2020 ada sekitar 33,4 juta petani di Indonesia. Jadi peran pupuk Indonesia ini luar biasa sebenarnya di mata petani ya. Jadi peran pupuk Indonesia itu menyentuh 33,4 juta petani di Indonesia. Jadi luar biasa. Nah, Kang Bakir, sebelum kita lanjut ngobrol, Sobat BUMN Muda perlu tahu, Muda Podcast ini terselenggara atas dukungan Pupuk Indonesia. Menurut Kang Bakir, bagaimana dengan iklim dan ekosistem etos kerja yang dibangun Menteri BUMN Erick Thohir saat ini? Apakah penerapan core value akhlak
imbasnya sangat terasa di lingkungan kerja Pupuk Indonesia? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, akhlak ini alhamdulillah karena dengan core values yang sama di ini tadi sekarang sudah mulai kita memindah-mindahkan itu pegawai aja udah harusnya sama, jangan sampai jadi silo-silo jangan sampai terbentuk. Ini udah mulai terasa. Saya terus terang saja kita mengangkat ada kayak project manager sendiri namanya SPM, Senior Project Manager di ini yang khusus melakukan akhlak, mengkoordinasi akhlak di Pupuk Indonesia dan juga di anak-anak perusahaannya. Jadi ada subnya. Jadi kita monitor terus, mudah-mudahan dengan program ini insya Allah bisa membawa akhirnya itu nanti semuanya menjadi lebih baik. Bukan artinya semuanya akan menjadi lebih baik, bukan hanya produksinya yang menjadi lebih baik, tapi ya semua sektor akan menjadi lebih baik. Dan ini insya Allah lah kita sangat serius terhadap ini dan sudah mulai terasa. Tapi bagaimana peran Pak Erik sendiri, ya saya rasa ya Pak Erik nih kupingnya banyak kayaknya. Matanya juga tajam nih kemana-mana. Saya kan nggak pernah ini loh, bising-bising mengenai misalnya program Makmur tadi. Ya. Tapi beliau tuh udah tahu gitu loh. Dikit-dikit. Saya ceritain langsung, wah. Terus langkah-langkahnya tuh langsung cepet beliau ini. Wah ini nggak tahu beliau nih kayaknya kadang-kadang saya keteteran juga. Wah ampun. Dan hebatnya beliau ini, mohon maaf nih, saya tuh di expedite terus gitu, tanya terus. Ini kadang-kadang serem-serem juga nih kalau nggak ada progres ya. Suka ditanya-tanya. Tiba-tiba WA lagi santai-santai, aduh Pak Erik nanya lagi. Jadi kita juga, tapi ini bagus karena kalau Pak Erik nanya ke saya juga nanya ke bawah. Ya. Yang bawah juga nanya lagi ke paling bawahnya lagi kan, sampai ke bawah lagi. Jadi artinya semua pihak care lah. Bahwa semua program apapun yang kita lakukan ini harus dilakukan dengan baik dan berjalan. Saya pikir justru perekatnya antara Menteri BUMN dengan kami yang di operasional ini ya harusnya begitu, dan kami juga terima kasih ya. Ini luar biasa nih kalau pengawasan melekat seperti ini banget keren ini. Ya, baik. Ini keren. Jadi kalau boleh saya tangkap ada dua ya. Yang pertama adalah sebenarnya inspirasi gitu ya. Oh ternyata bos kita itu sampai tahu sedetil itu gitu. Sampai punya sensitivitas yang luar biasa sampai ke level operasional. Gitu. Itu kan sebuah inspirasi ya bagi seluruh pegawai. Nah, khusus ini Pak terkait dengan human capital ya. Tadi kan sudah disebutkan mengenai rencana bisnis, rencana strategis dari Pupuk Indonesia gitu. Nah, terkait dengan human capital nih. Ini kan ke depan kita juga tidak bisa melarang ya bahwa akan ada pupuk impor dan seterusnya. Bagaimana nih dari sisi human capitalnya disiapkan sehingga kita bisa bersaing dengan mereka, bersaing dengan swasta. Gimana nih Pak? Ya, kita sudah pasti nature-nya memang harus tadi kan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ya. Jangan kalah dengan pupuk swasta. Nah sebenarnya kalau kita ya tentunya diproduksi, tadi supply chain dan lain-lain ya, kita harus efisien, APP dan lain-lain. Tapi juga kita juga harus menguasai distribusi. Ya. Distribusi. Kalau di negara-negara lain itu perusahaan yang mau masuk ke negara lain itu biasanya yang dilihat bagaimana penguasaan distribusi, jalur distribusi di negara tersebut untuk memasarkan produknya. Nah oleh karena itu kami juga saat ini sangat concern untuk memperbaiki distribusi menjadi lebih efisien, sehingga kalau produk lain mau masuk pun jangan-jangan dia harus pakai distribution channel kita, gitu loh. Ini jadi bukan jadi pesaing, tapi menjadi justru dia harus melalui kita gitu loh. Itu yang kita ini untuk masuk ke negara kita. Ini banyak di negara lain juga seperti ini. Jadi mungkin kita kalau misalnya ada produk yang mungkin tidak ada di dalam rantai produknya Pupuk Indonesia, ya kita usahakan nanti kalau memang terpaksa import kita yang import.
itu menjadi trading volume daripada pupuk Indonesia, revenue-nya juga bisa naik dan lain-lain. Ini kita yang kita akan lakukan ya seperti itu. Menarik sekali tadi mengenai distribusi yang sekarang sedang dibangun ya, yang sudah dibangun dan akan diperbesar nantinya. Nah, kalau kita lihat ya di negara kita salah satu problem besarnya adalah mahalnya logistik, mahalnya distribusi gitu kan ya. Ada nggak rencana untuk misalkan kolaborasi dengan yang lain di luar pupuk ya, misalkan kolaborasi dengan pangan, kolaborasi dengan energi untuk bisa memiliki satu distribusi channel atau sharing lah atau overlap sehingga cost-nya bisa di-share gitu. Gimana Pak? Ya ini sebenarnya sudah mulai berjalan ya. Misalnya kayak kita mulai aja jalur distribusi ya oke lah. Kalau kita anggap kapal, turun dari kapal, kemudian masuk gudang. Gudangnya juga bukan hanya gudang milik Pupuk Indonesia kan. Ada milik PGR, ada milik swasta juga, ada milik ini. Kita cari yang terbaik dan termurah gitu loh. Kemudian untuk angkutan truk ya kita harus cari yang termurah. Angkutan kapal juga tadi yang termurah. Biaya bongkar muat juga yang termurah. Pengelolaan gudang harus yang termurah dan terbaik. Bukan hanya itu saja, bukan hanya termurah, artinya terbaik gitu loh. Nah ini penguasaan jalur distribusi sampai dengan ke kios. Sampai nanti dengan dari kios pun ke petani. Nah tadi yang seperti jangan-jangan nanti kalau sudah digital ini kita bisa kayak ada Gojek-Gojek yang bisa membantu juga kalau lebih murah ya. Untuk membantu penyaluran ataupun kita bisa bikin juga nanti ada pemikiran kios berjalan. Jadi kios yang ada di dalam ini, jadi kalau kita ngangkut pupuk kita jualan sambil di atas misalnya mobil, di atas van atau apa. Ini kan sesuatu yang menarik yang akan terus berkembang supaya biaya distribusi sampai ke petani itu juga lebih murah. Karena ini kan melibatkan pihak lain. Kalau internal kita kan urusannya internal. Ini, tapi yang ini kan sudah melibatkan pihak-pihak lain. Jadi dua pihak ini kita harus saling, dua-duanya harus baik gitu loh. Itu yang kita harus lakukan. Terakhir Kang, adakah pesan khusus untuk sobat muda BUMN, anak muda atau generasi muda yang saat ini baru masuk atau meniti karir di dunia kerja terutama dalam perusahaan BUMN? Ya, saya tentunya kami ya dari perusahaan pupuk itu mengharapkan kita jumlah pupuk yang ada sekarang ini sebenarnya belum cukup. Kebutuhan pupuk subsidi itu kalau berdasarkan perhitungan dari kelompok tani melalui RDKK itu hitungannya selalu 24 juta. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan subsidi cuma 8 sampai 9 juta. Artinya untuk menyediakan subsidi. Ini kan masih ada lag yang besar sekali di pupuk subsidi aja ini. Kemampuan pupuk Indonesia saat ini baru 13,5 juta ton. Padahal ini tadi kalau dilihat aja 24, 13,5, kan ini ada pupuk swasta dan ini apakah pupuk subsidi ini sudah mencukupi seluruhnya? Belum, karena kalau total tadi mungkin sekitar 20 juta ton, kita mungkin kebutuhan pupuk saat ini sekitar 30 juta ton masih ada. Oleh karena itu kami harus membangun pabrik-pabrik pupuk baru. Pabrik-pabrik pupuk baru di mana ada gas yang baru di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya Pupuk Indonesia akan menancapkan kakinya untuk pengembangan pabrik-pabrik pupuk baru. Ya, ini tantangan juga bagi generasi muda. Ayo kita bangun pabrik-pabrik pupuk untuk mencukupi kebutuhan para petani. Karena kami memang di industri pupuk. Jadi kita dalam hal ini memang penyediaan. Nah tentunya nanti mudah-mudahan dengan pupuk yang tercukupi, pupuk yang murah, terjangkau, petani-petani tetap akan tumbuh dan akan terus berkembang, menghasilkan menjadi lebih produktif, menghasilkan tanaman pangan untuk ketahanan pangan dan juga untuk national security yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Ayubi. Baik, gitu. Baik. Jadi kalau ngomong tentang pupuk Indonesia sebenarnya pekerjaannya tuh impact-nya luar biasa. 33,4 juta petani itu terimpact ya oleh kontribusi dari pupuk Indonesia. Tadi disebutkan juga bahwa kalau saya perhatikan nih, itu sepertinya kebutuhannya itu banyak sekali. Dari mulai orang-orang yang punya background chemistry gitu ya, kimia dasar dan bahkan sampai ke teknologi.
itu dibutuhkan. Mungkin bisa cerita lebih detail apa skill set apa sih yang dibutuhkan oleh Pupuk Indonesia, dan jadi sehingga teman-teman dari BUMN muda ataupun yang belum masuk ke BUMN bisa menyiapkan diri nih bahwa ada perusahaan besar dan ada opportunity untuk making impact gitu. Gimana Pak? Ya, jadi kan prinsipnya kalau pupuk, memang ini namanya karena pupuk, jadi seakan-akan ini tuh kita tuh pupuk gitu ya. Ya. Jadi ini, tapi kan sebenarnya pabrik pupuk itu adalah pabrik kimia, pabrik chemicals yang sama aja dengan pabriknya Pertamina, yang kilang-kilang Pertamina itu bahkan, sorry kalau saya karena tadi kimia, ini agak lebih kritikal karena untuk membuat amoniak itu hidrogennya 100% loh. Ini hidrogen 100% kalau ini bisa meledak nih. Ini ceritanya lebih severe banget ini teknologinya. Dan di lingkungan pabrik pupuk sebenarnya ada juga anak perusahaan kita yang membangun pabrik-pabrik pupuk, bangun kilang seperti Rekayasa Industri. Itu kemampuannya mempunyai kemampuan untuk membangun pabrik gitu loh. Nah ini anak-anak muda ini kalau kita bisa mengembangkan teknologi sendiri, kalau dibayangkan kalau perusahaan di Indonesia ini nggak punya perusahaan EPC, kemampuan membangun pabrik, ini kita akan terus dijajah oleh kontraktor-kontraktor asing yang menerapkan harga nanti yang harganya akan sangat tinggi untuk biaya-biaya EPC. Sebenarnya kalau adanya Rekayasa Industri, ini relatif semua itu akan terkontrol, harga itu akan murah. Nah anak-anak muda itu bisa masuk ke pabrik pupuknya, memproduksi pupuk, bisa bekerja di tradingnya, bisa kerja di distribusinya, bisa kerja di Rekayasa Industri. Banyak sekali lapangan kerja yang bisa digarap dan dimodernisasi, dibikin lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. Dan saya sih apalagi peran tambahannya tadi seperti makmur gitu. Nah ini kan membantu petani kita terjun langsung gini. Ini di luar daripada ini kan, ini voluntary, tapi ini merupakan program yang seperti ini boleh aja diciptakan kalau ini inovasi, kreativitas dan lain-lain. Nah saya menghimbau, intinya kita menyediakan pupuk, kita menyediakan, insya Allah menyediakan pangan juga bersama dengan BUMN yang lain. Nah kita yaitu membangun ketahanan pangan lah untuk bangsa kita sendiri, dan saya yakin bisnis ini untuk anak muda juga bisa menghasilkan income yang cukup, income yang sangat baik, income yang sangat baik ke depan. Baik. Sobat muda, banyak banget yang bisa dijadikan motivasi ya, pelajaran ya. Jadi Pupuk Indonesia itu selain tadi making impact ke puluhan juta petani di Indonesia, making impact ke national security ya. Jadi pangan itu adalah masuk ke dalam national security, juga income-nya bagus juga gitu ya. Jadi kesempatannya luar biasa terbuka. Makanya terima kasih sekali lagi kepada Kang Bahir ya, sudah mampir di Muda Podcast. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bisa kita sharing ke Sobat Muda BUMN tentang Pupuk Indonesia. Jadi saya Soleh Ayubi dan rekan saya Pak Kiki Iswara pamit undur diri. Stay tune with us. Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Wassalam.